mengenalkan anak pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara mengajarkannya langsung pada anak-anak berbagai sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas bagaimana mengenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, semoga dengan pembahasan penting ini menjadi nasihat keimanan, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang saleh yang berbakti kepada agama dan orang tua mereka. Pendengar yang budiman, dalam mendidik anak, figur atau keteladanan adalah salah satu komponen terpenting, sekaligus elemen dasar pembentukan watak dan kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, orang tua harus memahami betul figur yang digandrungi oleh para anaknya dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut disebabkan dewasa ini para produser film berkompetensi memproduksi film terutama bertema superhero atau kepahlawanan yang tentunya banyak merusak kepribadian anak. Misi yang mereka lancarkan sangat komplikatif. Dan satu di antaranya adalah mengalihkan anak dari keteladanan sejati, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bagaimana film-film tersebut seperti film Superboy, Superman, Batman, Ultraman, bahkan Power Ranger, atau film Naruto dan masih banyak lagi sederet lainnya yang mengalihkan anak dari keteladanan sejati mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang budiman, dampak negatif film tersebut bagi anak yang suka menonton sangatlah signifikan dan terasa sekali. Seorang anak bukan saja sekedar akan bergaya hidup malas, akan tetapi bahkan memiliki kecenderungan emosi yang tidak stabil, serta meneladani tokoh fiktif yang ada dalam film-film tersebut. Lantas pertanyaannya, bagaimana solusi bijak mengatasi problematika besar ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan orang tua harus mengenalkan anak mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, suri tauladan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang budiman, jujur saja, sudahkah kita mengenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya beragam jawaban yang muncul dari mulut kita. Intinya, banyak di kalangan kaum muslimin sendiri lalai dalam mengenalkan anak mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya sejak dini, anak-anak kita dididik mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jangan ditunda-tunda lagi. Mulailah sejak dini mengenalkan anak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu menunggu anak besar atau hingga dewasa, karena hal tersebut sama saja membiarkan lembaran-lembaran putih anak kita tercoreng dengan tinta-tinta kejahiliahan dari lingkungan yang tidak kondusif. Goreslah awal kehidupan anak kita dengan tinta emas sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Harapannya, semoga ketika mereka besar, goresan-goresan tersebut mampu memancarkan cahaya di tengah-tengah gelap dan pekatnya kabut kejahiliahan yang menutupi kebanyakan manusia. Pendengar yang budiman, sungguh tak ada pengajaran yang paling utama setelah mengenalkan anak kita kepada Allah, yaitu ma'rifatullah, melainkan mengenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ma'rifatun Nabi.
Anak-anak kita haruslah terbiasa mendengar cerita tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun harus kisahkan kepahlawanan dan keberanian Nabi dalam menegakkan kebenaran. Begitu juga kepiawaian, kegagahan, serta kelincahannya dalam memimpin pasukan dan tentara. Dan mereka juga harus faham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pahlawan tangguh yang membela kaum lemah dan menumpas segala kejahatan dan kezaliman di muka bumi ini. Sebaliknya, kita harus tanamkan bahwa semua tokoh fiktif dalam film fiktif sama sekali tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang budiman, ada beberapa poin penting yang wajib diajarkan orang tua pada anak-anaknya berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengenalkan anak akan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan pilar penting setelah pengajaran makna syahadah dan konsekuensinya kepada anak. Mengenalkan anak pada kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan untuk menguatkan akidah bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai utusan di muka bumi ini yang wajib ditaati dan diteladani. Begitu juga menanamkan kecintaan dan ittiba dengan sosok agung yang sangat santun dan menghargai anak-anak. Dan yang kedua, mengenalkan anak tentang misi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenalkan mereka pada misi dakwah berarti mengajarkan anak akan pentingnya bertauhid dan berittiba. Karena memang misi dan visi dakwah Nabi adalah penegakan tauhid di muka bumi. Tujuan pengenalan ini adalah untuk menyemai benih tentang tauhid dan ittiba dalam diri anak-anak kita. Dan tentunya hal ini sesuai dengan kondisi usia dan pemahaman anak-anak kita masing-masing. Lalu yang ketiga, mengenalkan anak akan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perhiasan bagi anak yang lebih mahal dari emas dan berlian. Dialah bekal kehidupan anak kita dalam menatap masa depan mereka. Mengenalkan anak pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara mengajarkannya langsung pada anak-anak berbagai sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Begitu juga membiasakan mereka mengucapkan salam jika bertemu sesama muslim, serta berbuat baik kepada keluarga dan tetangga atau sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian yang keempat, mengenalkan anak tentang sifat dan kesempurnaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan hal ini, orang tua dituntut untuk faham tentang sifat dan kesempurnaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mampu mengenalkan sifat-sifat beliau kepada anak-anak kita. Dan hal ini sangatlah membantu anak dalam memahami bahwa sosok beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah suatu hal yang abstrak atau fiktif. Suatu saat anak pasti akan bertanya pada orang tuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa sih, Pak? Seperti apa sih, Bu? Kemudian apa ciri-cirinya? Bagaimana rupanya dan lain-lainnya? Maka dalam hal ini, para ulama sirah pun sangat detail sekali menyebutkan tentang sifat dan kesempurnaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sifat tersebut untuk diketahui oleh umat Islam. Lalu yang terakhir, mengenalkan anak-anak kita akan akhlak dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang budiman, poin ini sangatlah penting, karena akhlak yang mendominasi masyarakat kita saat ini adalah akhlak barat atau adat. Maka dengan mengenalkan akhlak dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita, insya Allah lambat laun pribadi Islam
akan muncul dan mewarnai masyarakat-masyarakat kita. Dan yang keenam, mengenalkan anak sirah Nabi dan para sahabatnya dalam berjuang membela Islam. Pendengar yang budiman, kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah heroik dan menarik dalam sejarah kehidupan Nabi dan juga para sahabat hendaknya menjadi topik penting dalam cerita anak. Tentunya hal ini bertujuan menumbuhkan jiwa perjuangan serta bangga dengan pahlawan dan kejayaan Islam. Begitu juga memotivasi mereka untuk menjadi para mujahid yang tangguh membela Islam di masa yang akan datang. Pendengar yang budiman, marilah kita kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan yang terbaik untuk mendidik generasi yang berkepribadian Rabbani. Semoga di masa-masa yang akan datang, generasi umat ini menjadi generasi yang gemilang. Wallahu a'lam.